Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, John Putra. Kita memulai kuliah online kita yang masih mengenai metode cross pada analisa struktur 2 ya, analisa struktur elastik. Jadi yang akan kita bahas sekarang adalah metode cross pada struktur bergoyang atau portal bergoyang. Oke, pada prinsipnya antara portal bergoyang dengan tidak bergoyang hampir sama sebenarnya perhitungan, tapi ada perbedaan mendasar. Perbedaan mendasar antara struktur bergoyang dengan tidak bergoyang. Tentu saja kalau dia struktur bergoyang berarti dia ada displacement ke samping. Kadang-kadang juga ada displacement ke bawah. Misalnya seperti portal. Ini strukturnya adalah portal. Portal ini diberi beban ke samping atau tidak diberi beban ke samping, tetap dia strukturnya adalah struktur bergoyang. Bergoyangnya kemana? Bergoyangnya adalah ke samping. Oke, bergoyangnya ke samping. Jadi perbedaan mendasarnya adalah antara struktur bergoyang dengan tidak bergoyang dalam metode cross kita adalah untuk struktur tidak bergoyang itu kita cukup menghitung momen primer akibat beban luar. Sedangkan pada struktur bergoyang atau portal bergoyang kita harus menghitung momen primer akibat pergoyangan. Oke. Jadi kita harus menghitung momen primer akibat pergoyangan sehingga momen akhir yang akan kita dapatkan itu adalah momen akibat beban luar ditambah momen akibat pergoyangan. Itulah momen akhir yang akan kita dapatkan. Oke. Untuk mempersingkat, saya akan coba langsung mengurai pada contoh soal kita. Nah, ini adalah sebuah contoh soal kita, sebuah portal. Anggaplah portal ini seperti struktur ruko misalnya ya. Ini adalah kolom, ini adalah balok, dan punya penampang yang kita sebut EI. E itu adalah modulus elastisitas, I adalah inersia. Oke. Nilai 1 ini adalah berarti arti seolah-olah adalah penampang ini dengan penampang ini dan penampang ini sama. Oke. Belum diberi beban. Oke, ini belum diberi beban, hanya diberi beban luar dari kanan dari kiri sebesar 10 ton. Oke. Penampang tinggi atau panjang batang AC atau panjang kolom AC ini adalah 4 meter. Oke. Panjang balok CD juga adalah 4 meter. Oke, ini 4 meter. Oke, nah sekarang kita bagaimana prosedur untuk mendapatkan momen akhir ya. Jadi bagaimana mendapatkan prosedur untuk mendapatkan respon struktur akibat beban luar. Oke, sekali lagi saya ulang, respon struktur kita itu atau reaksi dari struktur kita akibat adanya aksi itu adalah yang pertama tentu saja adalah deformasi, kedua adalah reaksi tumpuan, ketiga adalah gaya-gaya dalam atau internal force. Gaya dalam atau internal force itu bisa gaya momen, bisa gaya geser, bisa gaya normal, dan bahkan torsi. Seperti itu. Nah, analisa struktur metode elastik dengan secara klasik seperti ini adalah kita tujuan utama kita hanya mendapatkan momen sebenarnya. Nanti dari momen baru kita lakukan free body diagram untuk mendapatkan gaya geser, gaya normal maupun gaya-gaya torsi bila ada. Oke. Oke, saya lanjut. Oke. Tahap yang pertama tentu saja adalah kita harus menghitung faktor kekakuan. Ini dia. Ya, faktor kekakuan. Saya anggap ini adalah prosedur pertama kita adalah menghitung faktor kekakuan. Oke. Faktor kekakuan di sini digunakanlah kekakuan biasa. Bagaimana persamaannya? Kekakuannya adalah 4 EI per L. Jadi kalau EI-nya di sini ada 2, berarti 4 kali 2 EI per L. Kalau dia 3, berarti 4 kali 3 EI per L. Nah, kebetulan di sini 1, sehingga 4 EI per L saja. Jadi misalnya kekakuan AC tentu saja sama dengan KCA. KAC sama dengan KCA adalah 4 EI per L. 4 kali EI-nya adalah 1, dibagi L-nya adalah 4. Jadi ini 1. Oke. KCD sama 4 EI per L. 4 EI per L. KCD sama dengan KDC adalah 4 EI per L sama dengan 1. KDB sama dengan KBD sama juga 4 EI per
L. Oke? Oke. Itu adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah kita akan menentukan faktor distribusi. Oke, faktor distribusi. Faktor distribusi, oke, yang pertama untuk tumpuan jepit itu faktor distribusinya adalah 0. Jadi distribusi AC dengan BD itu pasti sama dengan 0. Jadi AC sama BD sama dengan 0. Sedangkan distribusi, faktor distribusi dari CD atau CA misalnya, sini ada yang pertama saya cari adalah CD. Distribusi faktor CD adalah KCD dibagi KCD tambah KCA. Jadi di sini ada persamaannya nih. Oke. Tinggal ikuti persamaan ini kita dapatkan distribusi faktor CD adalah ini. Distribusi faktor CA sama dengan KCA dibagi KCD ditambah KCA. Ketemu juga angka sebesar 0,5. Jadi distribusi faktor di nodal C ini kalau ditotalkan harus sama dengan 1. Sehingga DFCA ditambah DFCD pasti sama dengan 1. Ini. Oke. Begitu juga dengan distribusi faktor DC dan DB. Kalau ditotalkan juga akan sama dengan 1. Ini. Oke. Oke. Oke, kita lanjut di momen luar. Momen primer beban luar. Untuk momen primer beban luar saya akan lanjut di video